Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, dan juga bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan informasi, insight, dan juga edukasi. Bagi Anda yang sudah subscribe dan sudah membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda diberikan rezeki, kebahagiaan, dan kesehatan yang melimpah. Mari kita mulai insight kita kali ini dengan memperbincangkan sebuah saham yang saat ini sedang banyak disebut-sebut, namanya ASA, Adi Sarana Armada Tbk. Saham ini menjadi menarik karena banyak orang membicarakan prospeknya ke depan. Kenapa prospeknya ke depan? Karena ASA ini tadinya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi, dalam hal ini penyewaan kendaraan ya. Kemudian bergerak ke bidang logistik, dan yang sangat menarik karena sering didengung-dengungkan perusahaan ini memiliki GCG yang bagus atau ya manajemen yang bagus, karena di dalamnya salah satu foundernya adalah TP Rahmat ya. Kita tahu sendiri TP Rahmat adalah ya the man behind Astra International for several years ya, untuk beberapa tahun. Kemudian lalu kita ngomongin soal ASA yang juga sangat banyak dibicarakan adalah tentang terjunnya ASA ke ya dunia pengiriman dengan nama Antar Aja ya, yang digadang-gadang katanya akan bisa seperti JNE atau JNT dan sebagainya. ASA sendiri diperdagangkan dengan market cap hanya 2 triliun, tidak begitu besar. Jadi ASA kemudian listing di Pasar Modal Indonesia 12 November 2012 dengan saham masyarakat sebesar 40,61%. Jadi porsi masyarakat lumayan besar, 40,61%. Sedangkan kalau kita lihat dari IPS-nya sendiri, ASA IPS-nya memang untuk tahun ini mengalami pertumbuhan baik secara Q on Q maupun year on year. ASA memiliki sales sebesar 701,62 miliar dengan aset 5,11 triliun, liability 3,7 triliun, equity 1,32 triliun dengan net profit 34,8 miliar. Dengan EPS yang sebesar 41, berarti kalau kita pakai rumus sederhana IPS kali 10 sebagai nilai wajarnya berarti 410. Maka ASA saat ini harganya 590, sudah di atas harga wajarnya, dan itu menghasilkan PER atau price earning ratio sebesar 14,39 kali. Kemudian kalau kita simak PBV-nya atau price to book value ratio-nya adalah 1,63 kali, karena book value per share ASA adalah 361. Kemudian dengan valuasi yang price to book value ratio-nya 1,63 dan price earning ratio-nya 14,39 ini, apakah itu bisa dikategorikan bagus? Kemudian dari segi profitability, dengan net profit margin yang kecil hanya 4,95%, meskipun memiliki return on equity sebesar 11,36%, saya kira net profit marginnya cukup tipis ya. Dan yang paling kurang menarik menurut saya dari ASA adalah
debt equity ratio-nya atau rasio hutangnya yang sebesar 302,20. Ya, kalau kita lihat dari situ, saya tidak begitu tertarik ya untuk melirik ASA sebagai saham yang baik secara fundamental, walaupun mungkin secara prospek katanya prospeknya akan baik gitu ya. Kemudian kita lihat pergerakan harganya sendiri secara year to date. ASA diperdagangkan dengan rentang 268 sampai 745. Jadi harga sekarang 590 sudah tidak lagi murah ya. Sedangkan kalau untuk 5 tahunnya, 5 years-nya, rentang harga ASA adalah antara 94 sampai 940, berada di tengah-tengah. Sedangkan secara year to date, ASA memang mencatatkan beli bersih oleh asing atau net foreign buy sebesar 6,19 miliar. Demikianlah sedikit insight tentang ASA. Apakah Anda menganggap ASA ini fundamental cukup bagus? Apakah ASA Anda anggap murah secara value? Apakah Anda anggap secara harga murah? Apakah Anda tetap hanya berpegangan dengan GCG dan prospek antar ajanya saja? Kembali ke Anda, karena jumlah perusahaan di pasar modal Indonesia cukup banyak. Silahkan Anda memilih, menganalisa, dan bila cocok, silahkan masukkan dalam trading plan atau investment plan Anda, dan gunakan money management yang ketat dalam melakukan setiap transaksi untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa bahagia.